Gojek dengan Tokopedia ini kan merupakan pemain yang besar di bidangnya gitu ya. Jadi Gojek di bidang ride hailing dengan beberapa turunannya, sementara Tokopedia ini sangat kuat di e-commerce. Jadi memang perkawinan antara Gojek dengan Tokopedia lewat GoTo ini juga ya terutama akan saling memperkuat nih ekosistem masing-masing gitu ya. Karena kalau kita lihat kan memang Gojek memiliki katakanlah ada GoShop, GoMart, GoMall gitu, tapi kan memang ini kurang nendang nih. Tapi dengan masuknya nanti Tokopedia sebagai bagian dari layanannya juga akan makin memperkuat posisi Gojek juga nanti sebenarnya. Tapi di sisi lain juga kalau kita lihat kan perdagangan di e-commerce ini sekarang juga udah variatif gitu ya. Tadinya hanya pakaian, mungkin sepatu segala macam, tapi juga sekarang udah tumbuhan, kemudian makanan segala macam, sehingga memang pengantarannya memang harus dipercepat gitu ya. Nggak bisa lagi pengantaran 3 hari 4 hari, sehingga memang dengan bergabungnya Gojek memperkuat ekosistem mereka juga ini akan menjadi satu pemain besar tentunya gitu ya. Dan ini merupakan game changer bagi para super apps lainnya, bagi para startup unicorn yang ada di Indonesia gitu, bahwa kolaborasi, konsolidasi itu merupakan satu pilihan juga untuk selain bertahan di era pandemi seperti ini, juga merupakan satu strategi juga bagaimana mereka bisa memenangkan kompetisi ke depannya gitu. Baik, tapi kalau dilihat dari ekosistem e-commerce-nya sendiri, ini dibandingkan dengan kompetitor seperti Shopee atau Grab, ini potensinya seperti apa GoTo? Ya GoTo sekarang ini yang lumayan lengkap gitu ya, misal katakan dibanding Grab dengan juga Shopee. Shopee memang kuat di e-commerce, kemudian juga mereka kuat di pembayarannya gitu ya, tapi memang ada tidak sekuat misalnya transportasi online seperti Gojek gitu ya. Kemudian juga mungkin Grab juga akan seperti itu. Sehingga bukan tidak mungkin juga ini langkah yang dilakukan oleh GoTo, Gojek dengan Tokopedia ini juga akan diikuti nih oleh pemain-pemain seperti Grab maupun Shopee dalam rangka memperkuat posisi mereka di Indonesia, bahkan juga mungkin nanti di Asia Tenggara gitu ya. Baik, apakah artinya ini tepat kalau disebut Gojek dan Tokopedia saat ini adalah apps nomor 1 di Indonesia? Mau tidak mau demikian. Memang saat ini ya dengan perkawinan ini GoTo menjadi super apps nomor 1 di Indonesia dengan segala kelebihan dan mungkin juga potensi-potensi lain yang perlu diwaspadai. Baik, lalu langkah apa mungkin yang harus dilakukan juga oleh kompetitor seperti Shopee dan Grab juga mungkin untuk bisa bersaing dengan apps nomor 1 ini? Ya tentu memang langkah yang dilakukan Gojek ini konsolidasi merupakan sebuah hal yang jangan ditabukan gitu ya, bukan hal yang tabu untuk mereka berkonsolidasi juga. Bisa jadi ini menarik juga nih Grab dengan Shopee gitu ya, karena sama-sama ride hailing, kemudian juga sama-sama nanti e-commerce kalau bersatu juga menjadi demikian kuat gitu. Tapi kalaupun mereka tidak konsolidasi secara bersama, mungkin juga perlu memperkuat ekosistem yang selama ini mereka bangun, sambil kemudian juga melakukan diversifikasi usaha gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya yang satu ride hailing, kemudian dengan turunannya pengantaran makanan, kemudian juga pengantaran barang segala macam, ini kan kalau misalnya Grab kan sudah gitu ya. Tapi memang bagaimana mereka juga memperkuat mungkin di sisi lain, apakah itu mungkin di perdagangan online, kemudian juga sistem keuangannya gitu ya. Karena kalau kita lihat GoTo ini arahnya memang sudah arah ke depan nih, termasuk juga bagaimana mereka masuk ke bidang finansial gitu ya. Selain mungkin kalau kita lihat selain dari sekedar pembayaran elektronik gitu atau e-payment, e-wallet gitu. Tapi mungkin mereka nanti juga akan masuk dalam P2P lending, bukan tidak mungkin gitu ya, termasuk juga mungkin crowdfunding yang sekarang juga di Indonesia ini juga sedang ramai juga arahnya ke sana. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.